Bom Candi Borobudur adalah peristiwa pengeboman peninggalan bersejarah Candi Borobudur dari zaman dinasti Sailandra yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada hari Senin, 21 Januari tahun 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia. Setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Boira oleh anggota Komando Jihad pada tahun 1981, otak peristiwa pengeboman ini disebut sebagai Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Kresna yang oleh kepolisian penyidik peristiwa pengeboman ini disebut sebagai dalang pengeboman. Walaupun begitu, sosok Muhammad Jawad, otak peristiwa peledakan Candi Borobudur ini, masih belum ditemukan dan belum berhasil diringkus oleh kepolisian Indonesia hingga saat ini. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap dua bersaudara Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi yang dituding sebagai pelaku peledakan Candi Borobudur ini. Dalam persidangan kasus ini, jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang menewaskan puluhan nyawa pemeluk agama Islam. Abdul Qadir membenarkan motivasi peledakan itu sebagai ungkapan ketidakpuasannya atas peristiwa berdarah tersebut. Namun keterangan itu kemudian diragukan karena sosok Muhammad Jawad atau Ibrahim yang disebut Hussein sebagai dalangnya kemudian tidak pernah ditemukan oleh kepolisian. Menurut pengakuannya, Abdul Qadir mengaku dia tidak mengetahui rencana pengeboman tersebut. Dia dan ketiga kawan lain pada awalnya hanya sekadar diajak oleh Muhammad Jawad untuk berkemah ke Candi Borobudur sebelum kemudian dibujuk oleh Muhammad Jawad untuk mengebom candi bersejarah di Nusantara tersebut. Sebagai pelaku di lapangan, Abdul Qadir bukanlah seorang profesional karena dia mengaku bahwa dia tidak mengetahui seluk-beluk teknikal sebuah bom dan hanya mengiyakan bujukan Ibrahim. Mereka kemudian diberikan sejumlah bom waktu rakitan yang telah dirakit secara sempurna. Menurut pengakuannya, Ibrahim adalah orang yang merakit bom-bom tersebut. Bahan bom terbuat dari trinitrotoluena TNT batangan PE808 tipe produksi Dahana. Tiap bom rakitan terdiri dari 2 batang dinamit yang dipilin dengan selotip. Abdul Qadir dan pelaku yang lain kemudian hanya tinggal memasangnya di dalam stupa dan menekan tombol berupa tombol arloji untuk mengaktifkan bom waktu tersebut. Abdul Qadir kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Malang dengan hukuman penjara 20 tahun. Setelah terbukti sebagai pelaku peledakan itu, kakak Abdul Qadir, Hussein bin Ali Al-Habsyi kemudian dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwar, Malang. Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi memperoleh remisi dari Presiden RI setelah menjalani hukuman 10 tahun. Dan Hussein bin Ali Al-Habsyi kemudian mendapat grasi dari Presiden B.J. Habibie pada 23 Maret tahun 1999. Hussein sampai sekarang menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam peledakan Borobudur dan menuding Muhammad Jawad sebagai dalang peristiwa tersebut. Peristiwa pengeboman Candi Borobudur ini berkaitan dengan kasus ledakan bom di bus pemudi ekspres jurusan Bali yang meledak di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 Maret tahun 1985. Terungkap dari pengakuan Abdul Qadir setelah penangkapannya bahwa dia dan Hussein menumpang bus tersebut pada saat kejadian dan meledaknya bus tersebut adalah karena bom yang mereka bawa meledak secara tidak sengaja karena terpicu oleh panasnya mesin kendaraan tersebut. Menurut pengakuannya, mereka tidak paham bahwa bom yang telah dimasukkan ke dalam lonjoran berbahan paralon berdiameter sekitar 30 cm dan dimasukkan dalam tas itu bisa meledak bila kepanasan. Bom tersebut mereka letakkan di atas mesin dan karena panas dan pembuaian, meledaklah bom tersebut. Peristiwa pengeboman Candi Borobudur ini diduga pula berkaitan dengan peledakan Gereja Sasana Budaya Katolik Magelang. Lama setelah peristiwa bom Borobudur, Ibrahim alias Muhammad Jawad belum juga dapat ditemukan dan ditangkap oleh kepolisian Indonesia. Menurut pengakuan Hussein pada TMPO, sosok Muhammad Jawad adalah nyata karena orang itu pernah datang ke majelis taklim yang dipimpin Hussein di kota Malang. Jawad kerap datang sebagai ustadz dan memberikan ceramah tentang berbagai hal di situ, termasuk tentang tragedi Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Sosok ini menurut Hussein sangat pandai berbicara dan mampu memengaruhi anak-anak muda, termasuk Abdul Qadir yang kemudian menjadi pelaku peledakan Candi Borobudur ini. Ketidakmampuan kepolisian untuk melacak dan menangkap Muhammad Jawad hingga kini masih menjadi bahan diskusi.